Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kami kita bersyukur sama-sama masih bisa hadir di dalam ibadah online ini. Sebentar kita mau ibadah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mari berdoa, kita mau satukan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap anugerah-Mu. Kami bisa kembali bangun dengan sehat kuat yang baru. Kami bisa kembali memulai hari kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau pimpin Tuhan setiap kami sebentar mau ibadah. Kau sertai, pimpin bibir kami, urapi biar kami bisa merasakan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu terus ada menyertai setiap kami Bapa. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, biar Kau beri antusias Tuhan seperti kami layaknya kami memuji Engkau Bapa. Biar Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom. Ya, hari ini kita mau menaikkan pujian penyembahan. Kita percaya Allah kita Allah yang besar. Amin. Yes. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama menyerukan nama Yesus. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak
percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Amin. Ya, sebentar kita mau kembali menaikkan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bila sampai saat ini kita masih ada di tengah pandemi yang ada ini, kita percaya semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Ya, kita mau sama-sama katakan betapa baiknya Tuhan. Kita mau merasakan betapa indahnya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Yes Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Yesus, Kau Allah yang mulia, benar kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Yesus hidup setiap kami. Kami mau menyembah-Mu Yesus, semua karena kasih-Mu Tuhan. Ku sembah berkat kemurahan-Mu. Oh, semua karena berkat kemurahan-Mu, hanya karena Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang karena kami mau menyembah-Mu Yesus. Semua yang layak disembah.
tinggikan namamu Yesus. Ajar kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yes Tuhan, selidiki hati kami Bapa. Selidiki ya, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang
setia, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Kau yang pimpin kami Yesus, selidiki hati kami, Kau yang lawat setiap kami Yesus, jamah kami, nyatakanlah isi hati setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja, Kaulah yang mulia, Kaulah yang maha kami, Kau yang lawat setiap kami Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Kami mau setia, kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau setia mengikut Engkau Yesus. Hadirat-Mu lawat setiap kami Yesus. Biarlah hati kami setia, Jesus. Mari sembah Yesus, mari tinggikan nama-Nya, ingin tetap setia. Haleluya, Jesus. Mau berjuang sampai yang mulia, Kau Tuhan setia, Kau ajaib Yesus. Kau yang lihat kami Yesus, Kau yang pimpin kami, kami telah melihat kebaikan-Mu. Oh Jesus, haleluya, Yesus. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu, Yesus. Tetap setia. Terima kasih Bapa yang setia, Kau ajaib dan mulia, Jesus. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap urapan lawatan kuasa-Mu Bapa saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami mau mendengarkan isi hati firman-Mu, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan merupakan daripada-Mu saja Bapa. Biar Kau secara pribadi Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau lawat setiap kami juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman-Mu. Dan biar hati kami merupakan hati yang subur Tuhan, hati yang siap ditanam untuk kembali berbuah menjadi buah-buah rohani Tuhan untuk kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada jam saat ini, di mana kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh tersangkut dalam hati kami, dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan, kebesaran daripada nama-Mu. Mengampuni segala kelemahan, kekurangan kami, dan memberikan kebebasan dan kelepasan, sehingga di dalamnya juga Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mohon pimpinan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita
bersyukur pada hari ini kita bisa ketemu lagi dan kita membahas tentang kebenaran firman Allah. Kita membuka hati untuk firman Tuhan yang berbicara tentang ketetapan hati kepada Allah. Kita harus memiliki ketetapan hati kepada Allah. Bukan ketetapan hati kepada permasalahan, tetapi ketetapan hati kepada Allah. Pemazmur dia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Ini yang dimiliki oleh pemazmur. Sebab itu dia mengatakan seperti itu. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang yang mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan kerinduan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Orang-orang seperti ini tidak akan berani dan tidak akan pernah melangkah keluar untuk melaju kepada sebuah ketenangan. Untuk itu kita dapat melihat terobosan, kemenangan, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, dibutuhkan ketetapan hati. Dibutuhkan betapa hati kita ini untuk melangkah. Mengapa ketetapan hati kepada Allah penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Yang pertama, saudara, orang yang memiliki ketetapan hati adalah orang yang berpusat kepada Allah. Nah, di dalam hidupnya, orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan berpusat kepada Allah. Mazmur pasal 91 ayat ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Makanya ini saudara, satu perjanjian, hatinya yang melekat kepadaku, dikatakan maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita perlu saudara mengenal nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah nama yang tidak pernah berubah. Inilah kunci saudara kemenangan. Kabar bukan manusia yang menjadikan pertahanan kita, tetapi Tuhan yang memberikan pertahanan dalam setiap hidup kita. Dan perlindungan kita, tetapi Allah yang maha kuasa, yang hebat, dan Allah yang berkuasa, yang menjadi perlindungan kita, yang menjadi titik tolak kemenangan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam keadaan kita terjepit, saudara, Raja Daud menetapkan hatinya percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Nah saudara, ini yang dalam kehidupan Daud, dia tetap mempercayakan hatinya kepada Allah. Dalam situasi, kondisi seperti apapun, dia bergantung kepada Allah. Dia percayakan hatinya kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa memberikan perlindungan, damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, sering kita mengalami keadaan yang terjadi. Kita perlu belajar dari Daud untuk mengambil langkah yang tepat, yaitu meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Allah. Dimanapun kita bisa berada, kalau kita tetap percaya kepada Allah, maka Allah yang selalu memberikan kemenangan, Allah yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, sehingga di dalamnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan saudara. Nah nomor itu, nomor dua, kita akan lihat saudara, orang yang memiliki
ketetapan hati, dia akan hidup dalam ketenangan. Sekali lagi, orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan hidup dalam ketenangan. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini membuktikan bahwa ia hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Daud hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dia tidak pernah menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Dalam situasi, kondisi seperti apapun, dia memiliki kepercayaan, dia memiliki keyakinan bahwa Allah yang senantiasa menyertai kehidupannya, Allah yang selalu senantiasa menopang kehidupannya, maka dia tidak perlu takut menghadapi apapun dalam kehidupannya. Nah, ketetapan hati bukanlah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Kita pun sering mengalami ketakutan dalam hidup ini. Kita juga perlu mengambil satu keterbukaan hati kita untuk tetap sepenuhnya percaya kepada Allah. Itulah yang akan memberikan ketenangan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita baca saudara Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan secara luar biasa. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur untuk setiap kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketetapan dan keberhasilan bukanlah keadaan, melainkan nilai sebuah keputusan. Kita pun sering dengan ketakutan dalam hidup ini. Kita perlu untuk mengambil bulatan hati untuk tetap sepenuhnya percaya kepada Allah. Itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bulatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Allah. Jangan kita melihat situasi kondisi yang menyerang kehidupan kita, tapi tinggalkan itu semua sehingga kita senantiasa bisa mengalami satu kebebasan, satu kemenangan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Nah, ada dalam Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini membuktikan bahwa hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Daud hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Situasi kondisi seperti apapun yang ada dalam kehidupannya, dia boleh mempercayakan itu semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa atas kehidupannya, sehingga di dalamnya juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan bagi kehidupannya. Yang ketiga, saudara, orang memiliki ketetapan hati, dia memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Dia memiliki keberanian dalam menghadapi tantangannya. Dia tidak akan takut apapun tantangannya, sebesar apapun di dalam hidupnya, dia akan berani menghadapinya. Raja Daud, saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 14 sampai dengan 47 dijelaskan Daud memiliki keberanian menghadapi Goliat
yang ada di hadapannya, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi saudara, keahlian yang dimilikinya, dia hanya memiliki katapel. Daud bisa melawan dan menantang Goliat atas kehidupannya. Daud berani menyatakan bahwa Allah sanggup menolong kehidupannya. Benda-benda seperti itulah saudara dalam 1 Samuel pasal 17. Coba kita akan baca di sana ayat 45 sampai dengan 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita bersyukur saudara, luar biasa pengakuan daripada Raja Daud atas kehidupannya. Dia tidak mengalami ketakutan, tapi dia mengalami satu keberanian karena Allah yang senantiasa ada atas kehidupannya. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita belajar sama seperti Daud. Dia bersandar kepada Allah sepenuhnya. Dia minta pertolongan kepada Allah sepenuhnya, dan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam penyertaan dan pembelaan yang ada atas kehidupannya. Puji Tuhan. Ini hati yang dimiliki oleh Raja Daud. Yang terakhir, saudara, yang keempat, orang memiliki ketetapan hati. Dia akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupannya merupakan sebuah pertanyaan. Mungkinkah itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Ya, bagi kehidupan kita orang percaya, kemenangan demi kemenangan itu adalah milik kita. Jangan kita takut, tapi kita percaya. Karena apa, saudara? Orang memiliki ketetapan hati, dia akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Daud melihat kemenangan demi kemenangan karena dia menetapkan hatinya untuk terus berpaut kepada Allah. Dan fokusnya terhadap hidupnya itu difokuskan kepada Allah. Dari mulai kehidupannya, dari mulai sebagai gembala, kambing domba, sampai Daud menjadi raja, dia selalu terbiasa mengucapkan kehidupannya sebagai orang yang melekat kepada Allah. Sebab itu saudara, kehidupannya dia tidak terlepas dari kehidupannya bersama-sama dengan Allah. Kemenangan demi kemenangan yang dia bisa rasakan bersama dengan Allah. Dan dia bisa merasakan hal itu atas kehidupannya, sehingga di dalamnya juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Contoh kedua, saudara, Abraham. Abraham bisa melihat kebanggaan karena dia memiliki kelengkapan, ketercapaian hati untuk mentaati Allah dengan pengorbanannya, sesuai pengorbanan Ishak anaknya. Abraham begitu luar biasa. Dia berani mengorbankan Ishak anaknya, saudara, karena hatinya yang rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia tidak sayang, saudara, Abraham. Dia serahkan anaknya di Bukit Moria. Dia siap tusuk anaknya. Tapi Tuhan bilang, aku ada pengganti daripada Ishak itu. Kita, saudara, kalau melakukan kehendak Tuhan,
Tuhan punya cara yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, contoh yang terakhir, Yosafat melihat kemenangan dalam peperangan ketika menetapkan harinya untuk bergegas kepada Allah. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang percaya bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan." Dan saudara, mereka bisa menyanyikan nyanyian ini di tengah-tengah peperangan dan mereka bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan tidak pernah saudara menyesali mengingkari setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu saudara, dalam hidup kita, mari kita belajar untuk memiliki hati yang memuji dan memuliakan Allah. Daud melihat kemenangan demi kemenangan karena dia menetapkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, sampai peperangan menjadi milik kita dan kita menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita maju berperang bersama dengan Tuhan. Jangan kita melangkah dengan seorang diri, tapi sertai penyertaan Tuhan ada dalam diri kita. Kita akan keluar sebagai pemenang dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, kita akan tutup ibadah hari ini dan kita percaya berkat Allah dipersiapkan untuk kehidupan kita. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka boleh berada. Kau Allah memberkati. Campur tangan dan pembelaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan ada menyertai kehidupan mereka. Kalau ada yang sudah diizinkan dalam bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Engkau menyertai, Engkau yang memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam berkat-Mu yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit kayak percaya, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya dalam campur tangan dan pembelaan-Mu. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu ya Allah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.